Ini adalah video lanjutan dari perhumoran kemarin. Kalau kalian belum nonton, silahkan klik di playlist Bad Boy. Ini karakter Bad Boy, gue udah bahas tentang humor sebelumnya. Gimana penjelasan si humor tersebut. Dan gue bilang di video itu gue akan bahas pengaplikasiannya di video kali ini. Dan di video kali ini seperti kalian lihat, cara memberikan pujian yang super duper halus. Maksud gue di sini halus tuh maksudnya bener-bener koneksi ya. Karena ketika kita ngobrol sama orang, bagaimana caranya lo menang dari semua cowok yang deketin si doi. Dan lo bisa menang, ya satu-satunya cara terbaik adalah dengan memiliki koneksi yang benar-benar kuat. Ini sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, dan semoga Tuhan selalu melindungi kita dari segala macam mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang udah menuju tahun baru. Kalian yang mau jalan-jalan hati-hati. Kalian yang berada di Jawa Timur dan sekitarnya, gue doakan kalian cepat pulih ya. Keadaan kalian cepat pulih, dan orang-orang yang ada di sana tetap stay strong, tetap sabar, tetap kembalikan semuanya ke Allah, ke Tuhan. Karena nggak mungkin ada cobaan kalau misalnya nggak ada sesuatu yang lebih baik di hari kemudian. Oke? Jadi pray for Semeru, gue dan seluruh masyarakat Gentle berada bersama kalian. Pujian yang super duper halus ya. Ini bukan masalah cantik, kamu cantik, sepatu kamu bagus lagi. Ya sebenarnya sama sih, cuma penyampaiannya yang super duper halus. So without further ado, kita langsung ini cuma 4 tips aja ya. Cuma 4 tips, kita langsung lanjut ke tips yang numero 1. Oh, sebelum gua mulai, jadi ini obrolannya. Penyampaian pujian ini bisa dimanapun ya. Bisa di awal, di pertengahan, bisa di akhir. Nah, ini jadi tips yang akan gue sampaikan tidak berurutan. Bisa kalian pakai yang dari 1, 2, 3, 4. Bisa 2, 3, 4, 1. Bisa cuma 3, nomor 3. Bisa cuma nomor 4. Terserah kalian, tergantung situasi dan kondisinya. Jadi bener-bener bagaimana kejelian kalian untuk menggunakannya. So, let's go. Yang pertama adalah berani mengakui kekerenan, ketangguhan, keberanian si doi. Misalnya doi anak motor, gua akui sih, lo cewek berani main motor itu something loh. Karena kan biasanya motor identiknya sama cowok ya, kotor gitu kan. Dan lo berani main motor tuh keren sih. Apalagi lo main chopper lagi, wih. Di sini banyak banget value baik yang lo dapetin. Pertama, lo memuji hobinya dia, hobi motoran. Lo puji dari keberaniannya, kekerenannya, dan ketangguhannya dari apa yang dia jalani, yaitu motoran. Potensinya jauh lebih banyak. Lo bisa ngomongin motornya, lo bisa ngomongin kenapa lo main motoran, kenapa lo suka sama motor. Tapi yang di awal yang lo sampaikan adalah kekerenan, ketangguhan, dan keberanian dalam main motoran, dalam apapun yang dia jalani, dan lo akui itu. Ini adalah pujian baru nomor 1 nih. Ini udah serem ya. Dan gue bener-bener minta ya kalian gunakan sebaik-baiknya, karena ini bisa menjadi salah satu hal yang jadi yes, yang pertama adalah lo harus mengakui kekerenan, ketangguhan, dan keberanian apapun yang dia jalani. Akui selera dia bagus. Dari mana? Kalau misalnya yang paling simple dari penampilan boleh. Dari masalah pakaian, masalah rambut, masalah pemilihan warna outfit, masalah parfum, itu masalah simple banget. Dan itu menunjukkan kalau lo jeli, orangnya perhatian banget dengan lawan bicara lo, dan lo berani mengakui kekerenannya dia. Misal, wih, sepatu lokal tuh kayaknya keren loh. Apaan sih mereknya? Dari situ aja lo udah dapet 2. Pertama, lo akui seleranya bagus, dan lebih detailnya lo akui sepatunya bagus. Dari potensi-potensi pujian tersebut jauh lebih banyak. Lo bisa tahu brand lokal dari mana, brand lokal yang lo tahu apa aja, harganya berapa, brandnya dari mana. Lo bisa tuker pikiran, gue pengen juga deh ke lokal-lokalan. Berapaan sih harganya? Kenapa lo lebih pilih brand lokal dibanding brand luar? Misalnya kayak gitu ya. Ini baru dari pujian ya. Dan di pujian yang kedua ini lo menunjukkan kalau lo adalah orang yang jeli dan lo benar-benar memperhatikan doi. Itu baru dari masalah sepatu. Masih banyak masalah rambut, masalah topi, masalah jaket, aksesoris, jam, cincin. Wah, banyak kagak ada habisnya. Dan itu benar-benar pure. Kalau misalnya lo ngomong, ih sepatu lo bagus ya, and that's it. Oh iya makasih, kelar. Kalau misalnya, sepatu lo bagus, kayaknya sepatu lokal ya, apa sepatu luar sih, kok keren gitu, sama outfit lo masuk loh. Serius, mereknya apaan sih? Lo jeli, lo penasaran, rasa ingin tahu lo tinggi, tapi lo juga muji doi gitu. Ih, sepatu gue bagus ya, di dalamnya dia. Baru dia ngejelasin, dan lebih enaknya karena dia tidak begitu merasa dipuji sebenarnya. Yang orang rasakan dia tidak begitu merasa dipuji, tapi sebenarnya yang dia terima itu enak banget. Kayak dipuji, cuma dia lebih menjelaskan lebih detail. Karena lo menyampaikan apa yang ingin lo tahu. Bukan lo sekedar mau ngebuat dia seneng dengan pujian lo, enggak. Lo pengen tahu apa yang lo lihat gitu dari sepatunya misalnya, tapi lo nyampein juga karena sepatu lo keren. Itu yang kedua. Waduh.
Yang ketiga udah mulai masuk ke perihal sedikit-sedikit apa ya, sedikit-sedikit ada bumbu percintaan ya, ada panah-panah asmara yang kita kasih di sini, yaitu akui kecantikannya dari apa yang dia jalani. Misal kayak tadi dia adalah seorang anak motor gitu ya. Lo tanya, lu main motor kan pasti banyak temen cowok ya. Terus lo cantik kayak gini kagak ada yang gangguin lo. Kira-kira respon cewek gimana ya? Pasti dia bakal defense ya, dia tidak akan merasa tersanjung. Dia pasti kayak, enggak sih, biasa aja. Cewek pada umumnya pasti jawab gitu. Dan lo harus main lagi di sini. Lo responnya, soalnya jujur ya, kalau misalnya gue punya pacar kayak lo nih cantiknya, gue pasti bakal posesif sih, jujur. Dan gue pasti bakal kayak nemenin mulu gitu, misal ya. Cuma kan enggak gitu ya. Cuma ya pasti perlahan-lahan bisa lah gue mengontrol diri. Asik. Tapi yang gue tanya maksudnya itu, lu kagak ada yang deketin apa? Enggak, biasa aja kok. Gitu ya. Berarti gue bisa masuk dong? Ya. Nah, kadang jokes-jokes yang kayak gitu bisa mematahkan keburu-buruan lo. Cuma itu nggak apa-apa. Jadi kayak misalnya lo udah ngasih harapan ke doi kayak, oh ternyata Bimo bener-bener mau nih sama gue. Terus dijatuhin jeder gitu ya. Enggak, gue canda kali. Tapi kalau misalnya mau sih ya, gue cobalah. Misalnya gitu, lo balikin, lo mainin terus ya. Rasa keingintahuan, rasa penasarannya si doi itu lo mainin terus. Karena itu yang akan membuat lo misterius. Dan seorang bad boy itu tahu banget cara mainin penasaran orang gitu ya. Mainin bukan perasaan ya, bukan mainin hati, tapi rasa penasarannya. Ini sebenarnya Bimo nih suka apa enggak sih? Sebenarnya dia beneran suka atau cuma bercanda sih? Dan ini emang harus dilatih terus. Dan bukan berarti setiap lo bertemu sama cewek lo berlatih dalam arti begitu berhasil lo mainin atau lo ghosting atau lo tinggal, enggak. Karena di sini kalau misalnya lo tinggal ya lo beneran jadi fuckboy. Nah, kalau misalnya di tips tadi udah ngomongin masalah percintaan, pasti akan panjang ya. Pasti bakal panjang. Misalnya dia bilang, iya gue jomblo tapi baru putus berapa bulan yang lalu. Terus lo tanya gimana emang, kenapa bisa putus, dia mungkin nggak akan cerita. Lo langsung potong, gue boleh lihat nggak model cowok lo gimana, misalnya gitu ya. Lo tanya, dan lo bener-bener tanya karena lo ingin tahu gitu ya, bukan karena lo pingin masuk gitu, bukan. Beda ceritanya, bertanya ingin tahu karena ingin masuk sama bertanya karena perhatian aja gitu. Selisih umurnya berapa? Oh, dia kerjanya apa? Misalnya gitu. Oh, lu tuh kenal di mana? Yang ngebuat lo nyaman sama dia apa? Dan lo bener-bener gali di situ. Lo bener-bener gali sebagai apa ya? Sebagai orang yang mendengarkan ceritanya dia gitu. Kalau misalnya lo udah berkutat di masalah percintaan, pasti bakal mellow. Ya bakal lebih drop gitu, dinamika obrolan kalian bakal jadi kayak lebih, tapi koneksinya bagus. Nah, di tips keempat yang paling gue suka adalah lo harus bangga dengan pencapaian lo. Perjalanan sejauh ini, gue akuin lo keren sih. Kalau sebagai cewek, berat ya. Gue kira hidup gue doang. Sama ada temen gue sih, temen tongkrongan gue kayak hidupnya berat banget. Kayak cuma gue berdua doang. Ternyata ada lo juga berat tapi lo cewek, jadi keren nih. Gue akuin sih, lo keren sih. Begitu lo ngomong seperti itu, wah, dia bakal ngebuka lagi sih pasti. Enggak sih Bing, misalnya. Cuma, ya gue bukannya maunya begitu sih. Cuma yang namanya perjalanan kan pasti gue ketemu ini. Wah, panjang bro. Hasilnya pasti bakal dapet banget koneksi antara lo sama dia. Secara emosional, hati ke hati pasti bakal kena banget. Kenapa? Karena lo menunjukkan rasa peduli dari diri lo ke dia. Rasa ingin tahu lo ke dia. Bukan sekedar menyampaikan, gue suka sama lo, gue pengen kita pacaran, gue pengen ngejaga lo. Oh no, kita jauh lebih dari itu. Seorang bad boy jauh lebih dari. Dan ya, harusnya sih udah cukup sampai di sini aja. 4 tips bagaimana menyampaikan pujian yang super duper halus ya. Nah, jokesnya di video sebelumnya kalian bisa tahu detail-detailnya. Jadi kalian bisa tahu di mana rambu-rambu bisa kalian masukin jokes-jokes tersebut. Dan gue udah bahas tentang topik-topiknya juga ya, family, occupation, recreation, dan dream di humor tersebut. Di sini pengaplikasiannya kalian aplikasikan, kalian praktekkan. Karena gue nggak sabar ingin melihat banyak anak muda yang bisa percaya diri dengan dirinya sendiri, bisa menjadi keren dengan dirinya sendiri. Jangan lupa dipraktekin ya. Kita ketemu di video berikutnya tentang mana nih enaknya antara good boy versus bad boy secara detail atau topik obrolan. So, oke, isi kolom komentar. Terima kasih kalian yang udah nonton. Gue Bimo Givari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.